Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Selalu saya ingatkan, apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja teman-teman semuanya. Dan jangan banyak tanya, apa iya, dari mana aja, udah jangan, lakukan saja. Percaya omongan saya, makin kita banyak berdoa, makin kita banyak menulis impian kita, doa kita, insya Allah doa kita dan impian kita itu dikabulkan sama Allah. Apalagi kalau doa-doa yang Anda tulis di kolom komentar dibaca orang, ya ketika video ini ditonton oleh banyak orang, jutaan orang dan diaminkan, nih Masya Allah, doa Anda cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Mohon maaf saya lagi berdiri nih di masjid. Kita langsung ke materi. Ini masih banyak yang bertanya ke saya tentang amalan. Lagi-lagi tentang amalan lunas hutang, amalan supaya cepat hutang lunas, amalan segera bisa bayar hutang. Pokoknya amalan tujuannya adalah supaya hutang lunas. Nah, saya sampaikan ya teman-teman semuanya, mulai hari ini saya katakan, yang sibuk lagi cari-cari amalan padahal sudah ada yang diamalkan, saya katakan stop deh. Jangan lagi sibuk cari-cari amalan lagi teman-teman semuanya. Jangan. Karena yang bertanya itu begini, Pak, kenapa ya setelah saya riyadhah kok hutang saya makin banyak, makin numpuk dan hutang saya nggak lunas-lunas, solusi nggak saya dapatkan. Saya sudah riyadhah sholawat, saya sudah ngamalin istighfar, sudah berusaha sholat tahajud dan lain sebagainya, tapi faktanya kok hutang saya nggak lunas-lunas. Amalan apa lagi yang harus saya amalkan, Pak? Nah, saya sampaikan, saya jawab. Sebenarnya banyak ya yang bertanya tentang amalan. Saya jawab ya hari ini teman-teman semuanya bahwa udah deh, stop, jangan lagi cari amalan. Anda jangan lagi disibukkan untuk cari amalan. Sebenarnya menurut saya amalan itu sebenarnya nomor dua teman-teman semuanya. Terus yang pertama apa? Yang pertama itu adalah rasa menerima dulu, ridho dulu, sabar dulu. Karena rumusnya begitu. Ketika kita banyak amalan pun, kita mengamalkan sholawat ribuan kali, istighfar, tahajud, tapi hati kita nggak ridho, hati kita nggak ikhlas, hati kita nggak nerima dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, ini kurang powerful teman-teman semuanya. Bukan sia-sia, tidak, menurut saya tidak ada amalan yang sia-sia, tapi sangat disayangkan. Maka pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita terima dulu masalahnya, kita ridho dulu dengan itu. Caranya bagaimana? Caranya Anda harus siap. Kita harus siap bahwa ketika kita memang dikejar-kejar hutang, kita dimarahi, kita dimaki, ya terima. Ya itulah resikonya. Itu resiko yang harus kita terima, suka nggak suka, ya enak gak enak, ya memang itu faktanya. Terima dulu. Jadikan semuanya itu jadi jalan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Pastinya jelas itu terjadi disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Mungkin dulunya kita akibat gaya hidup, maunya serba cepat, nggak mikir ke depannya seperti apa. Akhirnya kita pun utang sana sini, apakah untuk poya-poya dan banyak hal lah. Tapi secara nggak langsung sebenarnya itu sebab karena dosa dan kesalahan kita. Maka ya terima itu. Makanya untuk doanya saya sampaikan ya teman-teman, doanya sederhana aja. Yang selalu saya sampaikan adalah begini. Dan ini dulu saya utarakan, saya mintakan lu sama Allah, bahkan sampai hari ini. Saya katakan sama Allah itu begini. Ya Allah, jika memang semua kesulitanku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Itu teman-teman doanya begitu. Nah, jadi menurut saya amalan itu nomor dua. Yang pertama itu adalah bagaimana memunculkan rasa menerima dulu, ridho dulu, sabar dulu dengan masalah yang dihadapin. Terima semua resiko apapun, biarkan ujian masalah itu datang ke diri kita karena benar-benar kita sudah nggak sanggup lagi menghadapi masalah itu. Akhirnya ujian datang, kita dimaki, nah, terima itu. Terima itu dengan ridho, terima itu dengan sabar. Tapi bagaimana Pak, kalau nggak dibayar rumah disita, ini rumah mertua saya, ini surat tanah bukan surat tanah saya ke teman dan sebagainya. Alasan tuh banyak ya. Lah terus mau ngapain? Terus mau diapain lagi? Mau dipaksain kita cari pinjaman, itulah yang membuat jadi masalah baru. Terus bagaimana? Ya diterima resikonya. Gini teman-teman semuanya, saya selalu bilang bahwa sesuatu hal itu belum tentu terjadi, esok hari itu belum tentu. Kadang-kadang kita ditakutkan, dikhawatirkan dengan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Misal gini, kita dikasih waktu nih sama penagih hutang misalnya 1 minggu. Ini beberapa kali saya sampaikan, 1 minggu atau 3 hari disampaikan. Kalau 3 hari kamu nggak bayar hutang, rumah ini akan saya sita, rumah ini akan kami lelang dan lain sebagainya. Kalau
nggak bayar utang, bla bla bla, pokoknya banyak hal lah yang disampaikan. Ini berupa ancaman. Terus kita panik, kita takut. Harusnya ya kalau kita memahami itu, kita harus connect, kita harus paham bahwa kita punya Allah. Nggak ada yang bisa mencelakakan hidup kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali Allah. Masih 3 hari waktu, masih dikasih waktu 3 hari. Masih ada 3 hari lagi kita untuk datang ke Allah, minta ke Allah. Ya pastinya perasaan itu takut ada ya, takut itu pastilah, khawatir gimana nanti anak, istri, keluarga, saudara, tetangga kita pasti malu, itu perasaan itu pasti ada. Tapi kalau kita fokusnya berpikirnya ke situ, akhirnya yang terjadi apa? Muter-muter kita, akhirnya stres, nggak ngerti harus berbuat apa, sehingga menimbulkan penyakit fisik, lambung naik dan segala macam karena beban hutang itu. Segera kita langsung balik ke Allah, kita konekkan hati kita ke Allah. Bismillah ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang bisa menyelamatkan aku ya Allah. Engkau Maha Kuasa, Engkau bisa melakukan segalanya apapun. Berangkat, kita mulain, kita cari Allah dulu. Makanya selalu saya katakan, awal itu sebenarnya jangan cari solusi dulu, cari Allah dulu. Saya memandang itu begitu teman-teman semuanya, nggak langsung cari solusi, tapi saya langsung itu melihat itu ya karena dosa. Makanya saya sampaikan cari Allah dulu. Malam hari masih ada nih waktu 3 hari misalnya, udah 3 hari bener-bener geber tuh riyadhah, sholat tahajud, sholat tobat, banyak istighfar, bila perlu ibadah-ibadah ekstrim itu lakukan, misalnya istighfar mulai dari habis habis tahajud sampai subuh, baca Qur'annya, pokoknya bener-bener kita ke Allah, bener-bener kita sungguh-sungguh datang ke Allah, berdoa, baca Quran, istighfar, sholat, kita geber tuh dengan perasaan kita takut, benar-benar perasaan kita nggak ngerti sebut, pokoknya hanya ke Allah aja. Lakukan 3 hari, malam pertama kita lakukan, malam kedua lanjutnya begitu juga, malam ketiga gitu. Nah di hari H apapun yang terjadi ya sudah serahkan ke Allah. Kita nggak bisa maksa harus semuanya itu sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Yang bisa kita lakukan itu adalah berikhtiar dan berdoa. Apapun hasilnya, yang penting kita sudah ke Allah. Semua yang terjadi di dunia ini itu sebab karena izin Allah. Kalaupun kita sudah berdoa, sudah melakukan riyadhah, sudah melakukan banyak amalan, toh semuanya tidak sesuai dengan harapan kita dan tidak semua sesuai harapan kita, ya itulah takdir Allah dan semuanya itu sudah kehendak dan izin Allah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Tapi percaya deh teman-teman semuanya, apapun yang terjadi pada diri kita ada hikmah, ada kebaikan di sana yang kita nggak ngerti. Yang penting ke Allah dulu teman-teman semuanya, ke Allah. Udah deh, sekarang jangan sibuk-sibuk lagi cari amalan. Kalau Anda sudah mengamalkan banyak amalan, sudah sholawat, sudah istiqomah, udah istiqomahin aja, itu rutinkan. Jaga sholat wajib, apalagi ini bulan Ramadan ya, banyakin baca sholawat, baca istighfar, pokoknya lakukan banyak ibadah. Yang jadi masalah itu kitanya itu ingin terburu-buru, maunya kita ingin serba instan, maunya kita serba cepat, serba ingin yang nggak tahan dengan menghadapi cacian, inahan. Terus mau dipaksa bagaimanapun ya nggak bisa, ya memang itu harus kita hadapin. Makanya di awal itu yang perlu harus kita lakukan adalah kita harus siap menerima resiko itu teman-teman semuanya. Menerima resiko inilah hal yang sangat berat, sangat berat. Iya, rasa menerima, rasa ikhlas, rasa ridho, ini nggak mudah teman-teman semuanya. Banyak bertentangan dalam hati, banyak bertentangan dalam pikiran. Apalagi hutang itu disebabkan bukan karena kita gitu ya, bisa jadi kita pakai kita ditipu orang, kita hutang itu sebab, pokoknya bukan karena kita, itu benar-benar berat teman-teman semuanya. Apalagi kita pakai surat tanah saudara, atau pokoknya bukan sebab diri kita tapi ada sangkutan ke orang lain, ini berat teman-teman semuanya. Tapi nggak ada cara lain. Makanya berkali-kali saya sampaikan ya, ini saya sampaikan, hal pertama itu yang harus kita lakukan itu sebenarnya itu tadi, rasa menerima dulu, terima dulu masalahnya. Ya kalau Anda dimaki, dihina, ya itulah resikonya. Kalau Anda misalnya diusir dari kontrakan, Anda nggak bisa bayar utang, rumah Anda disita, ya itu resikonya. Terus itu ada juga yang bilang itu, tapi rumah ini bukan rumah saya Pak, rumah mertua, rumah saudara dan sebagainya. Terus mau diapain lagi? Nah solusinya, makanya saya katakan solusinya itu ke Allah. Seperti saya contohkan tadi, misalnya Anda dikasih waktu 3 hari, 4 hari gitu ya, kan masih ada waktu 4 hari lagi nih, Anda benar-benar harus menggeber tuh tahajudnya, sholawatnya. Nah kalau
meskipun kita masih dikasih waktu tempo misalnya 2 bulan 3 bulan, ya udah barbar terus, lakukan terus riyadhah, lakukan terus pendekatan diri kepada Allah, minta terus berdoa sama Allah. Udah, ntar solusinya seperti apa, ya sudah, biarkan Allah nanti yang memberikan jalan. Yang penting tugas kita berikhtiar, tetap berdoa, minta kepada yang benar-benar bisa menolong kita. Siapa itu? Allah. Apa iya Pak, jalannya dari mana Pak? Saya nggak kerja, saya nggak punya penghasilan. Itu dia mental block yang nggak disadarin itu. Saya katakan ya, jangan lihat status sosial kita. Yang penting, saya cuma bilang sama teman-teman semuanya, yang penting kok Allah dulu deh. Mau nanti seperti apa, bagaimana ceritanya, hasilnya seperti apa, udah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita ke Allah dulu. Kan berkali-kali saya sampaikan, udah ente jangan sibuk cari solusi dulu, entar aja solusinya. Yang penting datang ke Allah dulu, biar ente ngerti, biar ente merasakan tuh bagaimana enaknya berzikir di akhir malam, berduaan sama Allah, menangis, berdoa kita benar-benar merengek ke Allah, biar merasakan itu dulu. Karena biasanya kalau kita itu riyadhah, awal-awal mula riyadhah itu biasanya bukan solusi yang Allah bukan solusi yang Allah kasih, tapi apa? Ketenangan hati, ketenangan pikiran. Ketenangan itu yang nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Ketika kita tahajud, selesai tahajud itu Masya Allah tenang gitu, hati adem, padahal kita lagi banyak masalah nih, banyak utang belum dibayar, tapi hati kita tenang. Nah itu sebab karena apa ya? Karena karunia Allah. Sebab zikir kita, tahajud kita, malam hari kita berduaan sama Allah, akhirnya Allah hadirkan tuh ketenangan. Nah ketika ketenangan itu sudah dihadirkan sama Allah, kemudian kita pun benar-benar terus tetap bergantung sama Allah, kita berikhtiar terus bergerak mencari jalan rezeki. Nanti Allah nunjukin jalan, Allah sendiri yang ngasih solusi nanti, entah lewat teman, lewat saudara, banyak hal deh, kita nggak bisa menerka-nerka seperti apa. Dan itulah selalu yang saya rasakan. Artinya kita bukan pasrah, nggak berikhtiar, kita tetap berikhtiar, tetap bergerak, tetap menjemput rezeki, tetap berusaha cari solusi. Tapi yang paling penting itu ke Allah dulu, karena yang punya solusi itu Allah. Nanti Allah yang kasih solusi, seperti apa bentuknya, nah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting bagi kita itu adalah sebagai hamba yang lemah, ya kita minta ke Allah, kita mohon ke Allah. Tapi itu tadi dengan rasa ridha, ikhlas, yakin, pasrah ke Allah. Ketika kita sudah riyadhah, sudah benar-benar memasrahkan sepenuhnya ke Allah, insya Allah apapun hasilnya pasti yang terbaik. Kalaupun kita sudah berdoa, sudah meminta sama Allah supaya hutang kita lunas, kita mudah bayar utang, tapi faktanya berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, percaya deh, di balik itu berarti Allah sudah siapkan kebahagiaan untuk kita. Cuma kadang-kadang kita nggak paham, kita langsung buruk sangka, kita langsung ya nggak, doa nggak terkabul, amalannya nggak jelas dan sebagainya. Jangan begitu. Kita nggak ngerti hikmah di balik setiap kejadian yang kita alami saat ini, teman-teman semua. Jadi saya sampaikan, sudah jangan lagi sibuk cari amalan, amalkan saja yang sudah Anda kerjakan. Yang terpenting itu belajarlah untuk menerima dengan ikhlas, dengan ridha, dengan lapang dada. Apapun hasilnya nanti percayakan sama Allah, bahwa Allah pasti menolong kita, teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.